Memangnya apa yang bisa terjadi padanya? Baginya, tidak ada apa-apanya bertarung dengan orang-orang ini. Belum sempat Jensen berbicara, Elena berkata tanpa daya. Dia secara alami mengetahui kemampuan Jensen. Yang membuatnya cemas adalah, usai melawan mereka bagaimana menghadapi hal-hal setelahnya. Ratusan orang itu pasti akan membawa masalah ini ke pengadilan setelahnya. Meski Jensen memiliki status yang tinggi, tetap saja tidak akan berguna. Terutama setelah tersebar di internet, mungkin itu akan membuat orang-orang di seluruh negeri melakukan perperangan melawannya. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan tersebar. Jensen seolah tahu apa yang dikhawatirkan oleh Elena. Setelah menghiburnya, dia menelepon seseorang. Tuan Lukas, apakah Anda belum berangkat? Dr. Jensen, aku akan tiba dalam 10 menit. Bagus, tangani semuanya. Setelah Jensen mengatakan itu, dia menutup telepon. Lukas adalah tuan lokal di wilayah selatan, dia harusnya mengenal banyak orang di sana. 10 menit kemudian, lebih dari belasan mobil mewah datang. Sejumlah besar pria berpakaian hitam turun untuk menangani urusan penduduk desa. Sosok yang berjalan paling depan adalah Lukas. Saat melihat Jensen, dia langsung menyapanya dengan sopan. Jensen berkata pada Lukas, Tuan Lukas, mereka adalah anak buah Kak Lotus. Pergi urus mereka dan minta Kak Lotus untuk datang menemuiku. Kak Lotus? Aku belum pernah mendengarnya. Lukas mengerutkan keningnya. Daerah ini berada di bawah kendali Clark. Bukankah seharusnya kita mencarinya? Entah itu Clark ataupun Kak Lotus, suruh mereka datang menemuiku. Jensen berpesan, lalu berjalan ke sisi Elena. Dia berkata kepada para pekerja konstruksi, lanjutkan bekerja. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Baik. Para pekerja bangunan semuanya takut dengan Jensen. Apakah orang ini Iron Man? Lukas mengepung ratusan warga desa, tanpa menyentuh mereka sama sekali. Dia berjalan ke arah Jensen dan berkata, Dr. Jensen, maaf sudah merepotkanmu. Dia berbicara sangat sopan pada Jensen. Meskipun yang lain tidak tahu, tapi Lukas tahu kemampuan Jensen di kota Asmenia. Selain itu, Jensen juga populer di ibu kota. Putrinya, Alexa, juga masih dirawat oleh orang-orangnya. Di wilayah selatan, Jensen hanya mengenal bos besar kota Asmenia. Jika tidak, bukan tugasnya untuk campur tangan dalam masalah sepele seperti itu. Kamu ini. Tuan muda Adrian mengerutkan kening seraya menatap Lukas. Orang ini jelas bukanlah orang sepele sejak awal pandangan pertama. Aku Lukas, dari kota Asmenia. Lukas mengira tuan muda Adrian merupakan teman Jensen, jadi dia berkata dengan jujur. Bahkan, kalau saja Jensen tidak ada, meski tuan muda Adrian bertanya, dia pasti tidak akan berani menjawab. Lukas dari kota Asmenia. Pupil mata tuan muda Adrian membelalak. Keluarganya memiliki bisnis di kota Asmenia, dia pernah mendengar nama Lukas. Sosok ini dikabarkan telah berbagi setengah dari kota Asmenia dengan keluarga Moore, yang merupakan raja dunia bawah. Bagaimana orang ini bisa menghormati suami Elena? Dia sangat kesal dan tidak ingin masalah ini selesai. Dr. Jensen, mereka adalah orang-orang Clark, yang bahkan memiliki citra baik di sini. Tak hanya itu, mereka juga sangat pandai bertarung. Jika membuatnya datang secara khusus, mungkin akan sulit untuk diselesaikan. Lukas menambahkan. Berarti Clark melanggar hukum? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Lukas menjelaskan, tidak, dia tidak tahu bahwa masalah ini ada hubungannya denganku. Jika tahu, dia pasti tidak akan berani melakukan ini. Sementara membuatnya datang secara khusus adalah masalah yang beda lagi. Entah dia San Gokong ataupun Raja Giok, aku tidak peduli. Selama dia berani menindas keluarga istriku, dia harus menghadapinya secara langsung. Nada bicara Jensen berubah dingin. Aku serahkan masalah ini padamu, jika ditangani dengan benar. Meskipun Tuan Lukas berasal dari kota Asmenia, tetapi tidak bisa meninggalkan kota Asmenia. Baik. Seluruh tubuh Lukas bergetar, dia mengerti maksud Jensen. Jensen sepertinya memiliki cara untuk membuat wilayahnya meluas melebihi kota Asmenia. Ini merupakan kesempatan bagi Lukas, selain itu dia juga yakin jika Jensen memiliki kemampuan dalam hal ini. Ketika Lukas pergi, Elena mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Jensen, biarkan saja mereka pergi. Jangan membuat masalah makin besar.
Mendengar ini, Tuan Muda Adrian mengikuti dan berseru, jika makin besar, akan sulit bagimu untuk meninggalkan kota ini. Naga yang kuat pun tidak dapat mengalahkan ular lokal. Terlebih lagi, kamu bukan termasuk naga yang kuat. Masalah besar. Apanya yang membuat masalah sepele seperti itu menjadi masalah besar? Jensen menggelengkan kepalanya tidak peduli. Dia memandang Elena dan berkata, Elena, kamu dan aku akan menikah lagi. Bisnis keluargamu tentu merupakan urusanku. Andai kakekku membuka aula Singlin di sini, mereka tetap datang untuk membuat masalah, dan akhirnya sama saja. Hati Elena menghangat, sehingga dia tidak lagi membujuknya. Namun, dia merasa Jensen sudah banyak berubah. Dia tidak lagi seperti dokter kecil, melainkan lebih seperti bos besar. Kamu tidak tahu apa-apa? Melihat Jensen berbicara tegas, Tuan Muda Adrian menjawab dengan masam. Jensen terlalu malas untuk mempedulikannya. Berdasarkan pengalamannya, orang sepele seperti Clark bahkan tidak berhak untuk memasuki hidupnya. Di sisi lain, Lucas sedang menghubungi seseorang saat ini. Bahkan dia juga merasa Jensen sudah banyak berubah. Dia ingat di kota Asmenia, meski Jensen memiliki kemampuan yang hebat, dia masih seperti pemuda yang baru keluar dari masyarakat, yang takut untuk melakukan sesuatu. Namun saat ini, dia terlihat tegas dan lugas, yang menunjukkan bahwa dia telah mengalami banyak hal, sehingga dari seorang pemuda beralih menjadi seorang pria sejati. Clark. Aku Lucas. Oh, ternyata Tuan Lucas. Apakah ada masalah? Suara pihak lain sedikit redam. Faktanya, Clark ini memang sangat hebat dan juga kuat. Dia hanya mengandalkan kedua tinjunya untuk merebut posisi bos. Karena kekejamannya itu, hanya sedikit orang di wilayah selatan yang berani berurusan dengannya. Clark, orangmu telah mengganggu temanku dan meminta uang jaminan di desa Liandao. Apa kamu tahu tentang ini? Desa Liandao? Omong-omong, ada pembangunan pabrik makanan di sana. Rupanya aku melakukan kesalahan, aku tidak tahu jika itu orang-orang Tuan Lucas. Begini saja, aku akan menegur mereka dan mengembalikan uangnya. Bagaimana menurutmu? Clark tahu tentang reputasi Tuan Lucas, mereka masih harus bekerja sama, jadi tidak boleh terlalu provokatif. Tidak, kamu harus datang secara langsung untuk meminta maaf atas hal ini. Ini yang dikatakan temanku. Lucas berkata dengan samar. Saat ini Clark sedang berada di resor, mengenakan kemeja bunga-bunga seraya berbaring di kursi mendengarkan telepon, namun tiba-tiba wajahnya berangsur dingin. Tuan Lucas, ini hanya masalah sepele. Tidak perlu dibesar-besarkan, kan? Masih ada urusan lain yang harus kita selesaikan. Maksudnya adalah, di kota Asmenia, Lucas merupakan bos besar, tetapi di sini adalah wilayah Clark. Jika kamu mengusikku, mungkin bisa dengan mudah melupakannya setelah minum bersama, tapi temanku bukan orang yang bisa kamu usik. Sebaiknya kamu segera datang dan meminta maaf, dan kemari untuk menebus kesalahanmu. Lucas sama sekali tidak memberikan kesan apapun. Tuan Lucas, jangan terlalu menindas orang lain. Memangnya apa asal-usul dan reputasi temanmu itu? Clark sangat marah, tetapi dia masih punya otak saat bertindak sebagai bos besar. Tuan Lucas bukan orang bodoh. Melakukan hal semacam ini sama saja dengan merobek wajahnya, tetapi dia masih bersikukuh menyuruh Clark meminta maaf, yang menunjukkan bahwa teman Tuan Lucas memang punya beberapa relasi. Kamu tidak berhak untuk mengetahui namanya. Kamu hanya punya satu kata, yaitu datang atau tidak. Oke, aku akan datang, tunggu saja. Clark menutup telepon, wajahnya terlihat murung. Bahkan Clark sepertinya tidak berhak untuk tahu namanya. Teman Tuan Lucas ini memiliki terdengar gila. Bos, apa yang terjadi? Anak buahnya melihat ekspresi muram Clark, buru-buru bertanya. Lucas ada di sini. Dia mengatakan bahwa aku harus menangani masalah di desa Liandao secara langsung. Clark menjelaskan tentang masalahnya. Sialan, tangan Lucas terlalu panjang rupanya, semua orang itu ada di pihak kita. Anak buah tersebut sangat marah. Kak Clark sudah cukup berbaik hati mau berbicara dengannya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kak, apakah kamu ingin aku membunuhnya? Tidak mungkin. Clark menggelengkan kepalanya. Lucas memiliki banyak reputasi di kota Asmenia, mengusiknya sama saja dengan mengusik kota Asmenia. Pergi dan suruh Kak Lotus untuk datang. Kak Lotus?
Mendengar nama ini, semua orang menggigil. Kak Lotus adalah sosok yang ada di belakang mereka. Asal-usulnya misterius, tapi dia bisa bertarung lebih baik dari Clark. Ketika pertama kali berhubungan dengan Kak Lotus, dia mampu menggulingkan seluruh persekutuan Clark seorang diri. Selain itu, ada lebih banyak orang penting yang datang dari ibu kota dengan latar belakang yang menakutkan. Kemudian, mereka akhirnya berada di bawah kekuasaan Kak Lotus, yang mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Bagaimanapun juga, Lucas adalah bos besar di kota Asmenia, biarkan Kak Lotus muncul dan melihat betapa sombongnya dia. Clark mencibir, pergi ke desa Liandao dulu. Tidak butuh waktu lama bagi Kak Lotus untuk datang. Para anak buahnya bersemangat dan terus berbincang di sekitar Clark. Kak Clark, menurutmu apa yang terjadi pada Kak Lotus? Apakah dia masih pandai bertarung? Dunia mereka bukan sesuatu yang bisa kita usik. Aku mendengar bahwa ada seorang master di sana, bahkan membuat Kak Lotus harus mundur 3 poin. Kak Lotus sudah sekuat itu, master tersebut bahkan lebih kuat darinya. Apakah dia dari dunia Jianghu? Pada saat ini, di lokasi konstruksi. Semua orang di desa berjongkok di tanah, tidak berani bergerak sama sekalian. Sementara konstruksi masih berjalan lancar. Jensen dan Elena berjalan mengelilingi bangunan pabrik untuk melihat-lihat apabila terjadi masalah lain. Jensen, kurasa aku makin tidak bisa memahamimu. Bukankah kamu seorang dokter? Mengapa kamu seperti bos besar dunia Jianghu? Elena melihat sekeliling dengan helm pengamannya dan berkata tanpa melihat ke belakang. Bos besar dunia Jianghu apanya? Kamu harus menggunakan sisi kejam terhadap orang-orang seperti itu, ucap Jensen santai. Elena mengerutkan kening dan menjawab, jangan lupa, kamu adalah anak buah penatua Jack. Tanpa perintah, kamu tidak dapat menggunakan kekerasan terhadap orang biasa. Itu terlalu bodoh, kan? Kita memiliki kemampuan yang baik, tetapi tidak boleh melakukannya. Mereka tidak sebaik kita, tapi mereka bisa seenaknya menggertak. Elena, kepala kutu bukumu itu sangat bodoh rupanya. Dasar. Elena merasa apa yang dikatakan Jensen cukup masuk akal. Hanya saja pendidikannya sejak kecil membuat cara pandangnya berbeda dengan Jensen. Jensen kembali berkata, apalagi, bukankah saat itu kamu bilang bahwa tidak lagi peduli padaku? Kenapa sekarang kamu kesini lagi? Elena menghela napas, aku hanya takut kamu akan melanggar hukum. Lupakan saja, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Lagi pula mereka duluan yang telah melanggar hukum. Setelah jeda, dia menambahkan, tapi, mengapa kamu berlagak seperti bos besar? Semua orang segan terhadapmu. Katakan, apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu tiba-tiba menanyakan itu, aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Jensen mengedikkan bahu. Atau mungkin, kamu mau tahu tentang masa laluku? Tidak mau, aku tidak punya waktu. Elena melengkungkan bibirnya. Tidak, kamu mau, kan? Jensen tersenyum. Biar ku beritahu, saat aku tidak lulus kuliah, aku bekerja paruh waktu sebagai pemijat di pemandian. Aku ingat tamu terakhirku saat aku bekerja dulu. Aku harusnya memijatnya, tetapi dia malah melewatkanku. Saat itu, aku benar-benar panik. Tetapi, kemudian aku menyadari alasannya. Apa alasannya? Elena tidak mengerti apa yang dikatakan Jensen. Beberapa orang tidak akan datang lagi setelah mereka melewatkannya. Jensen tiba-tiba menjadi penuh kasih sayang. Elena tercengang. Dia pikir itu benar. Ternyata itu adalah pengakuan kasih sayang darinya. Entah dari siapa dia belajar merayu seperti ini. Lantas siapa yang kamu lewatkan dan tidak bisa kembali lagi? Elena memutar matanya. Tentu saja istriku, Elena, jadi di masa depan, aku tidak akan melewatkannya lagi. Jensen tertawa. Manis sekali. Sayangnya aku bukan tamu pijatmu. Elena menjatuhkan kalimat dan pergi. Dengan cepat Jensen mengejarnya. Dulu tidak, tapi sekarang? Bagaimana kalau aku memijatmu setelah kita kembali? Saat dia berbicara, terdengar suara berisik di kejauhan. Jensen dan Elena dengan cepat berjalan dan melihat beberapa mobil mewah berhenti. Seorang pria kekar berambut kepang berjalan cepat. Dia telanjang dada, dengan tato harimau di tubuhnya. Ototnya tampak kokoh dan dampak visualnya sangat kuat. Kak Clark. Tuan muda Adrian dengan cepat berlari.
Dia juga orang lokal, jadi tentu saja mengenal Clark. Ternyata Tuan Muda Adrian. Clark mengangguk sedikit, tatapannya jatuh pada Tuan Lucas saat dia melihat ke depan. Saat ini Lucas dan orang yang bersamanya berjalan mendekat. Tuan Lucas, masalah ini tidak bisa didiskusikan, kah? Clark mendahului bertanya. Ini tidak bisa didiskusikan. Minta maaf dan serahkan uangnya. Lucas menggelengkan kepalanya dengan dingin. Clark akhirnya tidak bisa menahannya. Lucas, aku memberimu reputasi sebanyak 3 poin, tetapi kamu malah menindas banyak orang. Aku tekankan di sini, bahwa mustahil menyuruhku untuk meminta maaf, jika itu bukan masalah besar. Clark, dengan seperti ini kamu membuatku kesal. Begitu suara Lucas terdengar, orang-orang yang dibawanya berkumpul satu demi satu dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara, di sisi Clark juga tidak kalah kuat, sejumlah besar orang telah berkumpul. Kedua pihak membuat orang-orang di sekitar mereka yang awalnya takut justru menjadi diam, seperti sedang menonton film populer. Lupakan saja. Tiba-tiba, Clark berkompromi, siapa orang itu? Aku ingin bertemu dengannya. Selain itu, aku sudah meminta Kak Lotus untuk datang. Kak Lotus? Lucas tidak tahu siapa Kak Lotus. Dia hanya mengangguk dan menunjuk Jensen yang sedang menikmati teh di depan gubuk yang tidak jauh dari sana. Clark menyapu pandangannya dan langsung mengerutkan kening, hanya dia. Dia pikir itu orang penting seperti apa, tetapi ternyata hanya seorang anak muda biasa. Jangan macam-macam, jika menyinggungnya, aku tidak bisa melindungimu. Lucas bisa mendeteksi penghinaan dalam nada Clark. Oke, biarkan aku berbicara dengannya. Clark tidak ingin terlalu banyak membuat masalah dengan Lucas. Dia berencana memulainya dengan Jensen. Menurutnya, seorang pemuda hanya mampu menakut-nakuti dengan pisau, setelah itu tetap akan mengalah dengan patuh. Bro, aku Kak Clark, kupastikan orang-orangku tidak akan menyinggungmu lagi, jadi mari kita lupakan saja masalah ini. Setibanya di depan Jensen, Kak Clark berucap samar. Dia adalah Kak Clark, bos di daerah ini. Tuan Muda Adrian khawatir Jensen tidak mengetahui kedudukan Clark, jadi dia memperkenalkan. Jensen menyesap teh dan berkata, Tuan Lucas, bukankah kamu sudah menjelaskan situasinya kepadanya? Apakah begini tata krama dalam meminta maaf? Clark sangat marah. Meskipun dia tidak meminta maaf, dia berbicara dengan suara rendah. Orang ini berani sekali tidak menghormatinya. Clark. Lucas segera mendengus dingin. Tuan Lucas, jangan khawatir. Clark menahan amarahnya dan terus berkata pada Jensen, Bro, aku adalah orangnya Kak Lotus. Jika kamu memang memiliki beberapa relasi, harusnya tahu tentang Kak Lotus dari ibu kota. Dengan melakukan ini, kamu sama saja dengan memukul wajah Kak Lotus. Mungkin kamu punya sedikit uang, tapi dunia ini bukan hanya tentang uang, kekuasaan, dan relasi. Kamu kenal Lucas, tapi hanya mengenalnya dari sebuah tempat kecil di kota Asmenia. Jika kamu meninggalkan kota Asmenia, kamu mungkin tidak bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Dengarkan saranku, bagaimana kalau membalikkan masalah ini? Kata-katanya cukup lembut, terutama saat menghadap Lucas. Jika tidak, Clark pasti sudah marah sejak awal. Ricky, tolong bujuk kakak iparmu. Jangan terlalu keras kepala. Meski dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi dunia yang Kak Lotus tempati bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Tuan Muda Adrian juga menasihati, aku akan maju sebagai penengah, selagi masalahnya masih bisa diatasi. Setelah Kak Lotus datang, masalah ini jelas akan menjadi lebih serius lagi. Kak Lotus apanya? Ricky tidak berbicara, sedangkan Elena mengerutkan kening dan bertanya. Kak Lotus jelas dari ibu kota, tetapi dia bisa campur tangan dalam urusan wilayah selatan, kemungkinan kemampuannya cukup hebat. Kak Elena, begini, Kak Lotus bukan berasal dari dunia sekuler, melainkan berasal dari dunia Jianghu. Tuan Muda Adrian tiba-tiba berbisik. Dunia Jianghu, mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Di sana sangat hebat dalam hal bertarung, entah hitam maupun putih, semua memiliki berbagai tingkatan bos besar. Orang-orang sangat hebat, karena mereka dapat mengubah langit di sini kapan saja. Untuk mengubah raja bawah tanah kota Asmenia, hanya perlu perintah dari mereka saja. Dunia Jianghu? Wajah Elena sedikit berubah. Lucas sedikit memucat.
Untuk mencapai status tersebut, dia diam-diam telah mendengar tentang dunia Jianghu, yang mana kaki tangan orang-orang ini sangat sulit untuk diusik. Lagi pula, di kota Asmenia tidak ada dunia Jianghu, jadi Lukas cukup disebut praktisi lokal. Jika tidak, dia tidak akan menjadi anak kucing ataupun anak anjing. Bagaimana kalau membalikkan masalah? Melihat Lukas tergerak, Clark merasa sedikit bangga. Mampu bertarung adalah satu hal yang harus dikeluarkan, tetapi dukungan juga sangatlah penting. Dunia Jianghu? Ibu kota? Pada saat ini, Jensen berbicara santai, sudut mulutnya bahkan makin melengkungkan senyum. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang Kak Lotus dari ibu kota ini, kurang lebih tidak jauh beda dengan Fajra Agung. Selain itu dia juga belum pernah mendengar bahwa Kak Lotus dari dunia Jianghu. Aku tidak mengenal Kak Lotus. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menghancurkan kemajuan pabrik kami dan bahkan memeras banyak uang dari kami. Jensen berkata dengan samar, tidak masalah Kak Lotus datang atau tidak. Jika dia melakukannya, itu akan jadi masalah besar karena ada lebih banyak orang yang meminta maaf. Kamu. Clark sangat kesal. Setelah dia menjelaskan tentang semua ini, bagaimana mungkin pemuda ini masih belum paham juga? Jangan mengandalkan sedikit uang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Tanpa Tuan Lukas, kamu hanya segelintir anak muda di mataku. Clark benar-benar ingin memberi pelajaran pada Jensen karena merasa bahwa Jensen tidak memahami persoalan dunia sama sekali. Aku tidak tahu aturan apa itu. Yang ku tahu, bahwa tinju besar dunia merupakan dasarnya. Jensen berkata dengan dingin, kalian yang salah duluan. Aku meminta kalian untuk minta maaf, tentu ini sebagai dasar. Adapun apa yang kamu katakan tentang Kak Lotus dan dunia Jianghu, di mataku, mereka tidak lebih dari sekedar semut. Arg. Mereka gemetar ketakutan. Jika kata-kata kurang ajar seperti itu tersebar, maka akan cukup membuat orang-orang penting membunuhnya. Jangankan pemuda tengil ini, bahkan dia sendiri juga akan terlibat. Tuan Lukas, apakah menurutmu pemuda tak berotak ini berbicara bahasa manusia? Rupanya dia tidak takut mati, apakah kamu tidak takut terlibat? Ujar Clark sambil menatap Lukas. Lukas hanya diam saja. Meski kemampuan Jensen bagus, tapi cara bicaranya benar-benar terlalu gila. Dia mengetuk seluruh dunia Jianghu sampai mati dengan satu tongkat. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak marah? Kak Elena, rupanya suamimu tidak tahu bagaimana cara bertindak. Kupikir sebaiknya kamu mengabaikannya, jika tidak ingin berada dalam masalah besar. Tuan muda Adrian juga berkata pada Elena, wajahnya penuh dengan penghinaan. Apakah ini yang orang katakan? Selama memiliki akal sehat, tidak ada orang di masyarakat yang akan berani mengatakan hal seperti itu. Pada saat ini, di kejauhan datang sebuah mobil besar. Setelah itu, dua orang turun dan berjalan mendekat. Salah satunya seorang pria tua, yang satu lagi seorang pemuda yang memakai kruk. Kak Lotus tiba. Melihat pria itu, Clark menunjukkan senyum menyanjung dan langsung menyambutnya secara pribadi. Menatap si pemuda, dia berpakaian bangsawan seperti Clark, dengan karakter yang tampak begitu sombong, terlihat dari alisnya. Ketika Tuan muda Adrian melihat Kak Lotus datang, dia menertawakan Jensen dan berkata, Kak Lotus ada di sini. Apakah kamu berani mengucapkan kata-kata itu di depannya? Elena tertegun sejenak, bukankah Kak Lotus yang dimaksud ini adalah Cyril yang kencan buta dengannya saat itu? Bagaimana Cyril bisa memiliki reputasi sebesar ini? Bahkan bos besar wilayah selatan pun segan padanya. Jensen juga tertegun sejenak. Apa yang disebut-sebut sebagai Kak Lotus ternyata adalah Cyril dari sekte Teratai Putih. Apakah dia juga layak disebut, Kak? Siapa yang memiliki temperamen sebesar itu? Bahkan tidak menghormati orang-orangku sama sekali. Cyril tampak kesal, dia kebetulan sedang berbisnis di wilayah selatan, tapi tanpa disangka bertemu seseorang yang enggan menyikapi Kak Lotus dengan serius. Hal ini membuatnya merasa ditertawakan. Pandangannya menyapu sekitar dan tiba-tiba tertuju pada Jensen. Kesombongan yang ada di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan akhirnya berakhir dengan ketakutan. Bagaimana mungkin itu Jensen? Cyril, jadi kamu Kak Lotus itu. Kenapa tidak mendatangiku ke sini? Saat ini, suara Jensen melayang. Seluruh tubuh Cyril gemetar, seolah dia hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi bagaimanapun juga dia harus berlagak tenang.
Terakhir kali, dia meminta Master Dunia Jianghu untuk mengepung dan menyudutkan Jensen, sampai-sampai dia juga mengirim ayahnya. Akibatnya, di bawah penindasan Jensen, ayahnya mematahkan kakinya di depan para Master Dunia Jianghu. Selain itu, Jensen merupakan tuan muda sekte-sekte Wudang, dengan status tinggi dan seni bela diri yang kuat. Jelas, dia sama sekali bukan tandingan bagi Jensen. Kamu ingin aku mematahkan kakimu? Suara Jensen kembali melayang. Kamu cari mati. Kak Lotus sudah di sini dan kamu masih berani bersikap gila. Clark menjadi marah, menyampaikan kepada Lukas, Tuan Lukas, jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Dengan adanya Kak Lotus di sini, dia tidak lagi takut pada Lukas. Kak Lotus? Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Cyril, namun Cyril sudah berlari dengan tongkatnya dan mendatangi Jensen. Apa kabar, Dr. Jensen? Apa? Semua orang membeku, Kak Lotus berinisiatif untuk menyapa Jensen. Perlu diketahui, dia adalah bos besar di atas bos besar. Berlututlah dan minta maaf. Jensen tetap meminum tehnya. Duh. Cyril tidak ragu sama sekali. Dia berlutut dan berkata, Dr. Jensen, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu aku salah, kumohon bebaskan aku. Melihatnya berlutut seperti ini, Clark dan Tuan Muda Adrian kembali tercengang. Kecuali mereka bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jelas, pemuda ini adalah sosok yang lebih menakutkan daripada Kak Lotus. Kak Lotus yang ketakutan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia berlutut ketika Jensen menyuruhnya berlutut, harga dirinya tidak lebih seperti semut. Berpikir telah menertawakan Jensen karena tidak punya otak dan tidak tahu tentang persoalan dunia, mereka langsung merasa seperti ditampar. Bukannya tidak memahami dunia, melainkan karena visinya telah lama melampaui imajinasi mereka. Lukas juga linglung. Sebelumnya, Jensen melontarkan ucapan liar, mengatakan bahwa Kak Lotus dan dunia Jianghu sama-sama seperti semut. Sekarang, sepertinya Kak Lotus memanglah seekor semut. Melirik Elena, dia menyipitkan matanya. Bagaimana Cyril bisa menjadi bos dunia Jianghu? Dan sejak kapan Jensen menjadi bos besar di atas bos besar? Kenapa dia tidak tahu sama sekali tentang ini? Bukankah Jensen selalu bekerja sebagai dokter? Apa yang dia lakukan selama ini saat bersembunyi? Cyril, orang-orangmu menindas keluargaku. Menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Saat ini, Jensen berkata samar. Cyril tidak memiliki nyali untuk menatap Jensen saat ini. Meski dia membenci Jensen setengah mati, tetapi di depannya dia sama sekali tidak berani mencari masalah dengan Jensen. Dia hanya berani datang di belakang punggungnya. Dia juga membenci Clark setengah mati sekarang. Tidak baik mengusik siapapun, terutama Jensen. Orang ini bertarung dengan 5 sekte menengah yang menyegel gunung dan mengalahkan jenius dunia Jianghu, yaitu Michael, hingga menjadi cacat. Dengarkan perintah Dr. Jensen. Cyril dengan cepat berkata. Aku tidak ingin melihat orang-orang Clark lagi. Kedua, pabrik keluargaku telah tertunda, aku menyerahkan perkembangannya padamu. Dengan menambahkan 10 juta, apakah kamu bisa melakukannya? Ucap Jensen samar. Bisa. Cyril akhirnya menghela napas lega. Untungnya, Jensen tidak menyalahkannya. Jika tidak, kaki yang baru saja disembuhkannya akan patah lagi. Bahkan mungkin saja 5 sekte menengah sekte teratai putih akan dipaksa untuk menyegel gunung. Clark duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia mendatangkan pendukung, tanpa disangka akan mendapati akhir yang seperti ini. Kemungkinan besar dia bisa mati. Jika berpikir ke arah yang baik, mungkin dia tidak akan pernah bisa masuk ke Huaxia lagi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Dr. Jensen? Semuanya cepat bantu dan mulai bekerja. Cyril berbalik, meneriaki semua orang, Clark, segera bayar 10 juta untuk menebus kesalahan, kemudian selesaikan sisanya sendiri. Baik, Kak Lotus. Clark memberi hormat kepada Cyril dan berkata kepada Jensen, Kakak Jensen, ini aku yang tidak punya mata dan tidak mengenal seekor naga. Aku paham, aku paham. Setelah mengatakan hal itu, dia lari secepat mungkin, tidak tahu entah harus bunuh diri atau melarikan diri. Dalam hal ini, Jensen tidak punya waktu untuk memperhatikan. Kematian Clark juga tidak berpengaruh padanya. Adapun hadiah kompensasi 10 juta, diperkirakan seseorang akan segera mengirimkan padanya. Ya sudah,
Kamu pergi. Jensen melambai dengan malas. Cyril diberikan amnesti dan melarikan diri bersama pria tua itu, takut jika Jensen akan menghancurkannya selangkah kemudian. Tuan muda Adrian dan Ricky keduanya tetap di sana. Meski Kak Lotus dan yang lainnya tiba dengan cara yang perkasa, tetapi hasilnya hanya dalam beberapa kata, masalah itu terselesaikan, bahkan tak terbayangkan bisa berjalan secepat itu. Tuan Lukas, urus area ini. Jensen menatap Lukas lagi. Lukas sangat senang dan langsung mengangguk. Dia akhirnya tahu setelah Jensen meninggalkan kota Asmenia, dia melonjak ke atas sepenuhnya. Jangan bicara tentang kota Asmenia, bahkan setengah dari Huasia akan bisa menjadi miliknya. Jensen mengangguk dan menatap warga desa di kejauhan. Apakah kalian bersedia membantu jalannya pembangunan? Bersedia, kami tidak ingin sepeser pun. Kami bahkan dapat menjamin kelancaran penyelesaian bangunan pabrik. Aku memiliki tenaga yang cukup besar. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bos besar, kami akan segera mengembalikannya uang yang telah kami ambil. Kata penduduk desa satu demi satu. Melihat Clark juga ketakutan seperti ini, mana mungkin mereka berani melawan? Ricky, kamu atur pekerjaan mereka. Jensen melirik ke arah Ricky. Ricky tampak tersanjung. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sulit diatur. Mengatur mereka untuk bekerja. Akankah Cangkul membunuhnya diam-diam? Dengan pikiran yang tidak nyaman, Ricky harus mengatur pekerjaan untuk penduduk desa, tetapi tanpa diduga, penduduk desa ini tidak hanya sangat kooperatif, tetapi juga sangat menghormatinya. Dalam jangka panjang, Ricky menjadi lebih berani dan mulai membuktikan diri. Elena mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Mengetahui bahwa Ricky bisa menyelesaikan masalah di sini, dia berjalan menghampiri Jensen. Jensen, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak, kamu sudah melihat semuanya. Jensen merentangkan kedua tangannya. Elena masih menatap tajam Jensen. Bagaimana Cyril bisa menjadi bos besar dunia Jianghu, sementara Jensen justru merupakan bos besar dari bos besar? Harus dikatakan bahwa dia masih merasa tidak bisa dipercaya tentang hal ini. Jensen melanjutkan, ayo kita kembali. Serahkan saja urusan di sini pada Ricky. Elena mengangguk, membuat perencanaan, kemudian mengikuti Jensen pergi. Seorang warga desa melajukan mobil, mengantarkan Jensen dan keduanya pergi. Sebelum mereka pergi, orang-orang Clark telah menyerahkan 10 juta sebagai kompensasi. Jensen meminta Ricky untuk menerimanya dan menggunakannya untuk pembangunan bangunan pabrik. Setelah sekian lama, akhirnya kembali ke ibu kota. Baru saja turun dari pesawat, ponsel Jensen berdering. Permisi, apakah ini dengan Dr. Jensen? Aku Angelina, keponakan Paman Jack. Sesuatu terjadi pada Paman Jack. Bisakah kamu cepat ke sini? Sesuatu terjadi pada penatua Jack. Di mana lokasinya? Wajah Jensen berubah, sementara pihak lain dengan cepat melaporkan alamatnya. Setelah menutup telepon, Jensen menyampaikan pada Elena, Elena, sesuatu terjadi pada penatua Jack. Aku harus ke sana sekarang. Aku tidak bisa menemanimu pulang. Ekspresi Elena pun menjadi cemas. Kamu harus cepat ke sana. Aku bisa mengerti. Dulu dia tidak suka Jensen berpergian, tapi sekarang dia sudah menemukan jawabannya. Jensen merupakan seorang dokter yang terkenal dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak mungkin akan sering-sering menemaninya. Maaf, aku pasti akan menemanimu setelah selesai dengan ini. Jensen melirik Elena dengan rasa terima kasih seraya melambaikan tangan guna memanggil taksi untuk pergi. Tak berselang lama, sesampainya di rumah sakit wilayah militer, taksi pun berhenti, Jensen bergegas masuk dengan cepat. Giovanni, ada apa denganmu? Sudah kubilang, ada masalah dengan pamanku, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Di koridor, suara pertengkaran terdengar, dan seorang pria setinggi 180 cm sedang menarik seorang wanita, sedangkan wanita itu berusaha menyingkirkan tangan pria itu. Kamu selalu banyak alasan. Terakhir kali, kamu bilang nenekmu sakit. Kali ini, pamanmu yang sakit. Angelina, aku sangat mencintaimu. Apa kamu tidak menyadarinya? Pria itu masih bersikukuh. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Apakah pria ini bodoh? Jika dia mencintai seseorang, apakah seseorang itu harus mencintainya juga? Kecilkan suaramu. Ini rumah sakit, bukan rumahmu.
Saat ini, seorang perawat lewat sambil mendorong kursi roda. Keluar, jika tidak keluar lagi, aku akan menamparmu. Pria itu mengangkat tangannya dengan postur hendak memukul. Kamu masih berani macam-macam, ini rumah sakit wilayah militer. Perawat itu sebenarnya juga takut. Orang ini sangat tidak masuk akal. Memangnya kenapa kalau wilayah militer? Percaya atau tidak, aku akan membuat sanatorium kalian untuk tidak bisa beroperasi lagi. Pria itu melanjutkan dengan dengusan dingin. Perawat tidak berani mencari masalah dengan pria ini sama sekali, bagaimanapun, ini adalah rumah sakit wilayah militer, dan orang-orang yang datang ke sini mungkin memiliki bermacam latar belakang. Giovanni, jangan membuat masalah. Cepat pulang, aku sudah bilang bahwa aku tidak punya waktu saat ini. Wanita di sebelahnya mengomel, dengan mengenakan setelan mini, dia tampak seperti wanita cantik perkotaan. Namun, pria itu tetap tidak mau melepaskannya. Angelina, dengarkan aku. Aku sudah memesankan makanan barat. Setelah kita selesai makan, kita akan pergi ke bioskop. Jensen sudah tidak tahan lagi, dia buru-buru berjalan di antara mereka berdua. Minggir sana. Apakah menyenangkan berada di tengah jalan? Dengan tabrakan ini, tangan pria yang menarik-narik wanita itu akhirnya terhempas jauh. Bocah, kamu cari mati, ya? Pria itu menjadi marah. Jensen malas sekali untuk memperhatikannya. Dia berjalan di sepanjang koridor dan melihat nama pasien di depan ruangan itu. Di antaranya, dia melihat nama penatua Jack. Kamu adalah Dr. Jensen. Tiba-tiba, wanita itu berlari. Kamu? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Aku Angelina Wilbur, keponakan Paman Jack. Wanita itu berkata dengan gembira. Hai, aku Jensen Scott. Jensen tiba-tiba mengangguk dan bertanya, apa yang terjadi? Jadi begini, aku sedang berjalan-jalan di taman bersama pamanku. Kemudian, aku pergi ke kamar mandi. Setelah aku keluar, paman sudah terjatuh ke tanah dalam kondisi tidak bisa bicara ataupun bergerak. Dia hanya bisa menatap ke arahku saja. Begitu aku melihat kondisinya seperti ini, aku segera membawanya ke rumah sakit wilayah militer terdekat. Namun, aku mendengar Paman Jack berbicara tentangmu, mengatakan bahwa keterampilan medis kamu luar biasa, jadi aku mencari nomormu di ponsel Paman dan langsung menelepon MU. Dokter cuma bilang kalau diagnosa awal Paman kemungkinan terkena stroke. Mungkin dia akan berada di kursi roda ke depannya. Dr. Jensen, tolong selamatkan Paman. Angelina berkata terus-menerus. Ekspresi Jensen sedikit berubah, dia mencoba menenangkan, jangan khawatir, penatua Jack adalah panutanku. Bahkan jika aku tidak menginginkan kehidupan ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tidak peduli di kota Asmenia ataupun ibu kota, penatua Jack sudah memberikan bantuan besar pada Jensen. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang panutan. Sebelum terlambat, cepat periksa penatua Jack. Penyakitnya cukup mendadak, jadi diagnosanya juga harus cepat. Makin lama penundaan, makin besar perubahannya. Saat hendak memasuki ruangan, terdengar seruan, siapa kamu? Angelina adalah pacarku. Jika kamu berani mengganggunya, aku akan memukulimu sampai mati. Giovanni, dia adalah dokter. Dia di sini untuk membantu pamanku. Ada masalah apa denganmu? Angelina memarahi sambil berbalik badan. Dokter macam apa yang begitu muda sepertinya? Di rumah sakit ini tentunya ada banyak orang yang lebih berpotensi darinya. Pria bernama Giovanni tidak percaya. Dia menunjuk Jensen dan memarahi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluar, jangan paksa aku untuk bertindak. Dasar gila. Jensen terlalu malas untuk memperhatikannya, dia membuka pintu dan hendak masuk. Dasar nyali anjing. Giovanni mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Jensen. Giovanni begitu menyukai Angelina, melihat pria ini berani merayu pacarnya, tampaknya dia meremehkan Giovanni si pengganggu kecil. Giovanni, apakah kamu sudah gila? Teriak Angelina. Namun sebelum tinjunya mengenai Jensen, Jensen lebih dulu melesat dengan serangan telapak tangan. Bu! Telapak tangan Jensen menempel di dada Giovanni, membuat tulang rusuknya terasa patah. Dia terbang mundur seperti layang-layang dan terpental lebih dari 10 meter jauhnya. Ketika dia menabrak dinding, dinding itu retak. Suasana koridor seketika sunyi.
Semua perawat menghentikan langkah. Giovanni setinggi 180 cm, dengan badan yang cukup kekar. Dia benar-benar terpental sangat jauh ke belakang seolah-olah baru saja ditabrak mobil. Angelina menutup mulutnya. Dia tahu bahwa kemampuan Giovanni sangatlah kuat, tak hanya menjadi juara tinju, dia juga mendapat gelar Raja Petarung. Bisa dikatakan bahwa saat ini Giovanni hanya bermain-main dan belum benar-benar bertindak. Bermain-main untuk mencapai tingkatan ini sepenuhnya menunjukkan seberapa kuat Giovanni. Sayangnya, dia dibombardir oleh Dr. Jensen. Bersikaplah tenang dan berhenti bertingkah seperti anjing gila. Jensen mendengus dingin, mendorong pintu dan masuk. Giovanni terduduk di lantai, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia bahkan tidak menyadari datangnya sabetan telapak tangan Jensen, waktunya terlalu cepat. Selain itu, kekuatannya terlalu ganas, sampai-sampai dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Berani memukulku, kamu pasti akan mati. Setelah Jensen memasuki bangsal, Giovanni mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Dia tentu saja tidak bisa terima akan hal ini. Di bangsal, Jensen menatap pria tua yang berbaring di atas tempat tidur, ekspresinya berangsur tampak serius. Wajah lelaki tua itu pucat pasi, seperti orang mati, seolah-olah sudah berumur belasan tahun lebih tua dalam sekejap. Apakah ini benar-benar penatua Jack, yang dulu ceria dan suka minum? Dokter bilang paman terkena stroke. Angelina berkata dengan cemas di sampingnya. Jensen mengangguk, lalu berjalan mendekat untuk merasakan denyut nadinya. Setelah itu, dia memeriksa pupil mata dan merasakan napasnya. Aneh. Wajah Jensen berubah. Dokter Jensen, ada apa? Angelina berkata dengan cemas. Penatua Jack tidak seperti terkena stroke. Meskipun tekanan darahnya berada di sisi yang tinggi, semua aspek tubuhnya sangat kacau. Aku akan memeriksanya lagi. Jensen menyentuh seluruh tubuh penatua Jack, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, teknik pemutus tendon. Apa itu teknik pemutus tendon? Sebuah seni bela diri dunia Jianghu, semacam teknik bergulat, tetapi pelatihannya sangat intens sehingga dapat mengejutkan meridian dan tulang seseorang, yang mana pemindai siti pun tidak dapat mendeteksinya jika tidak teliti. Paman belum melakukan pemindai siti. Ujar Angelina seraya menggelengkan kepalanya. Karena penatua Jack memiliki tekanan darah tinggi, maka tidak bisa menghubungkannya tulang dan meridiannya. Orang itu menyerangnya dengan kuat. Pemutus tendon juga cukup sulit untuk dideteksi, itulah mengapa penatua Jack tidak bisa bergerak. Jensen menggunakan akupuntur, namun banyak teknik akupuntur yang tidak efektif. Penatua Jack tidak hanya menderita karena tendonnya terputus, dia juga telah diracuni. Jensen makin menegaskan. Keracunan, itu tidak mungkin. Dokter sudah mengetes isi perut paman dan mengatakan tidak ada tanda-tanda keracunan makanan. Angelina mengerutkan kening. Racun ini bukan racun biasa. Jensen menggelengkan kepalanya. Racun ini sangat aneh. Aku belum menemukan alasannya, tapi aku bisa yakin bahwa racun ini bergerak. Bergerak? Angelina merasa Jensen tidak sedang bercanda. Racun itu bergerak? Mungkinkah racun itu merupakan bakteri? Berenang di area yang luas? Aku akan mencari racun ini. Awasi keadaan sekitar, jangan biarkan siapapun menggangguku. Jensen duduk di samping penatua Jack, telapak tangannya mendarat di pergelangan tangan penatua Jack, secara perlahan profounkinya mengalir masuk. Profounkinya seperti endoskop, bergerak melalui meridian dan tulang guna merasakan sesuatu yang janggal. Melihat Jensen yang tiba-tiba tidak bergerak, Angelina merasa cukup aneh. Apakah sedang meditasi? Menggunakan meditasi untuk menyembuhkan penyakit merupakan hal yang sangat aneh. Sebenarnya Angelina ingin bertanya, tapi takut mengganggu Jensen, jadi dia terpaksa harus menunggu. Namun, kecurigaan di hatinya menjadi makin kuat. Alasan utamanya adalah Jensen masih terlalu muda, selain itu metode pengobatan ini sama sekali tidak seperti metode pengobatan ilmiah. Saat ini Jensen, profounkinya menjulur ke seluruh tubuh penatua Jack dan secara tiba-tiba mendarat di area jantung. Hal yang janggal terasa, seolah ada sesuatu yang menekan jantungnya. Merasakan lewat profounki, benda ini seperti telapak tangan yang memiliki aura dingin, jelas jauh berbeda dari bakteri atau semacamnya. Bu! Pada saat yang sama, raungan tajam menyela. Profounki milik Jensen terpecah dan menyusut mundur.
Dia baru berada di teknik kaisar manusia tingkat 6, jadi dia masih belum mampu membuat Profound Ki mengalir dengan bebas. Angelina, kalian pria dan wanita ada di kamar yang sama, dasar tidak tahu malu. Suara memuakan datang bersamaan. Giovanni sudah berdiri di luar pintu, diikuti oleh sejumlah besar orang dengan identitas yang tampaknya luar biasa. Itu dia, dokter palsu yang berani menyusup ke dalam cabang wilayah militer. Cepat tangkap dia. Giovanni menatap Jensen sembari mencibir. Siapa kamu? Setelah suaranya terhenti, seorang pria berkacamata dengan setelan seragam masuk. Pertama kali yang dia lakukan adalah mengeluarkan izin kerjanya. Aku dari militer Timur Laut, cabang wilayah militer ini berada di bawah kewenangan kami. Karena kamu berani berpura-pura menjadi dokter, maka bersiaplah untuk menjalani hukuman. Angelina langsung cemas. Dia seorang dokter. Pamanku menyuruh dia untuk memeriksanya. Apa dia punya izin kerja sebagai dokter cabang? Jika tidak, berarti dia melakukan malpraktik secara ilegal. Pria berkacamata itu berkata dengan acuh tak acuh. Angelina, aku melihatmu sedang merayu si banci itu. Kali ini aku akan membunuhnya. Dokter macam apa dia? Apakah menurutmu kita mudah ditipu? Kata Giovanni sembari membelai dadanya yang sampai detik ini masih sakit parah. Dia menunggu sampai orang ini dimasukkan ke dalam penjara, maka dia perlahan-lahan akan membunuhnya. Izin kerja dokter cabang? Angelina cemas, buru-buru menatap Jensen. Saat ini, Jensen memasang wajah murung. Dia hampir menemukan penyebab penyakit penatua Jack, tetapi orang-orang ini lebih dulu menginterupsinya. Tanpa berbicara, dia berjalan ke arah pria paruhbaya itu. Mau apa kamu? Cibir pria paruhbaya itu, saat melihat Jensen mendekat dengan wajah murung. Bu! Jensen menampar dengan sangat kuat, sehingga pria paruhbaya tersebut terpental keluar seperti sampah. Buk buk buk! Hantaman ini membuat beberapa orang terhempas berturut-turut, sehingga semuanya saling bertabrakan di luar bangsal. Kau mundur! Seluruh wajah si pria paruhbaya seketika bengkak, seperti orang yang sedang meniup balon. Dia duduk seraya memaki, kuberitahu, akan kupastikan kamu mati di cabang militer Timur Laut ini. Tangkap dan perlakukan dia layaknya preman. Jika dia berani melawan, kuizinkan kalian menggunakan kekerasan. Semua orang tersebut bangkit dan berencana untuk menegakkan hukum dengan kekerasan. Bagaimanapun, mereka memegang posisi tinggi, lagi pula kejahatan apapun sudah cukup untuk membunuh pemuda itu. Giovanni yang juga terpental, ikut bangkit dan mengeluarkan senjatanya, berniat menggunakan kesempatan untuk membunuh Jensen. Bocah ini berani melukainya separah ini serta merebut wanitanya. Dia tidak akan tahu siapa Giovanni sebelum diberi pelajaran. Tuan Giovanni. Wajah si pria paruhbaya di sebelahnya agak berubah. Dia hanya ingin melakukan hal-hal sesuai aturan tanpa ada niat untuk menggunakan senjata. Jika seseorang meninggal, masalah ini tidak bisa disepelekan. Namun, Giovanni yang sedang mengeluarkan pistolnya, memiliki latar belakang keluarga yang cukup berpengaruh. Dia langsung bersikap acuh tak acuh. Dor! Giovanni benar-benar menembak tanpa ragu sedikit pun. Sayangnya, tembakan ini sama sekali tidak bisa mengenai Jensen. Jensen memiringkan kepalanya sehingga peluru mendarat di dinding belakangnya. Jensen muncul di depan Giovanni hanya dengan beberapa langkah, lalu menggoyangkan telapak tangannya.